Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nahdiatul Imamah dengan NPK 89001230048 dengan NIM 20251063130761. Bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan mengajar mata pelajaran PPKN di kelas 9 fase D di MTS Nahdlatul Thalabah Jember, Jawa Timur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Ada yang sedih? Tidak. Ada yang lagi galau? Tidak. Atau ada yang berpikir pingin pulang? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak ada. Semua bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya minta Mbak Caca untuk memimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebelum lanjut ke materi hari ini, Ustazah akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Oh, Noviliandi. Kenapa ini nggak masuk? Ada. Sakit apa? Sakit pusing panas. Nanti kalau ada temannya yang nggak masuk sakit, nanti bisa dijenguk ya. Ya, nanti bisa dijenguk, ditanyakan, kemudian dikasih motivasi supaya apa? Kembali sehat kembali ya. Ya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik memahami apa? Memahami hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, peserta didik menganalisis tantangan nyata dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, yakni peserta didik mengembangkan solusi dan langkah berkelanjutan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, terus kalau ini kan hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian hafal kan Pancasila? Hafal. Apa itu Pancasila? Dasar negara. Dasar Negara. Yang lainnya Pancasila adalah Sumber ideologi bangsa. Kemudian apalagi Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Itu adalah Pancasila. Kalian
hafal Pancasila, sila keberapa yang sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kesatuan Indonesia. Kemudian apa lagi? Sila kedua, apa sila kedua itu? Kemudian kalau sila pertama? Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu adalah isi dari Pancasila. Kemudian kalau Ustazah tanya, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Yang keras suaranya, Mbak Uskina. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa maksud perbedaan ini? Apa yang dimaksud? Apa perbedaan apa itu? Beda suku, kemudian beda ras, terus agama, bahasa, adat istiadat. Ya, itu. Kalau Ustazah berikan contoh keberagaman yang ada di kelas. Contohnya apa? Keberagaman yang ada di kelas. Tidak membanding-bandingkan. Beda pondok itu berarti beda apa? Domisili. Terus apa lagi? Beda apa lagi? Beda. Ada yang beda suku. Berarti ada suku apa di sini? Ada suku Jawa dan Madura. Kemudian beda apa lagi? Daerah. Ya, asal daerah. Ada yang dari Kalimantan, ya. Bali. Ada yang dari mana? Bali. Kemudian ada yang dari Sumatera. Itu adalah contoh perbedaan yang ada di dalam kelas, ya itu. Pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk mengetes kefokusan kalian hari ini, Ustazah mau ngetes kalian dulu. Kalau Ustazah bilang merah, berarti tepuknya 1. Kalau Ustazah bilang hijau, tepuknya 2. Kalau Ustazah bilang kuning, tepuknya 3. Kalau Ustazah bilang putih, jangan tepuk. Sudah hafal? Kalau Ustazah bilang merah, tepuknya berapa? 1. Kalau Ustazah bilang hijau, tepuknya? 2. Kalau Ustazah bilang kuning, berapa tepuknya? 3. Kalau Ustazah bilang putih? Jangan tepuk. Jangan tepuk. Sudah, kita coba ya. Kita coba. Merah. Hijau. Kuning. Putih. Nah, ada yang belum fokus. Kita ulangi lagi. Merah. Hijau. Kuning. Putih. Nah, putih. Ada yang belum fokus ini, ada yang belum fokus. Ayo, putih, hijau, merah, kuning, putih. Nah, tepuk tangan untuk kalian semua, tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah ya, fokus kita ke pelajaran. Di sini Ustazah akan menampilkan sebuah video, video. Nanti kalian amati, kalian lihat dengan cermat isi video tersebut, ya. Paham? Ini ada video ya, video kasus. Silahkan kalian amati. Nanti kalian lihat, cermat ya, cermati. Nanti kalau tidak ada yang paham, nanti ditanyakan. Oke? Paham semuanya? Paham. Ya, warga bubarkan retret pelajar Kristen. Ini harusnya ada toleransi ya, jangan sampai terulang lagi. Aksi pembubaran kegiatan retret pelajar Kristen melihat masa representasikan di dalam
Kasih Mas Polres Sukabumi. Sudah jelas? 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 Ada yang ditanyakan dari video tadi? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada. Ada. Silakan Mbak Caca. Apa yang dimaksud? Retreat. Apa itu retreat? Silakan Mbak Caca. Apa yang dimaksud retreat? Ada yang tahu apa maksud dari retreat? Ya. Retreat itu adalah apa? Mengasingkan diri. Mengasingkan diri dari keramaian, dari kehidupan duniawi gitu. Yang dimaksud di sini adalah dia itu mengasingkan diri dari kehidupan duniawi. Kalau kita itu namanya apa ya? Iktikaf itu kan menyendiri di dalam masjid ya. Nah, kalau ini ya seperti itu. Jadi mengasingkan diri dari kehidupan sosial, dari kehidupan apa? Untuk apa? Untuk menambah beribadah, untuk menambah rasa religius gitu. Itu adalah retreat. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Ada. Apa? Saya kok ada pengerusakan, pemicunya apa? Kok ada pengerusakan? Pemicunya apa? Pemicunya apa? Di situ ada retreat ya, retreat pelajar, kemudian sama warga dirusak. Apanya yang dirusak? Rumahnya dirusak. Kira-kira apa pemicunya? Karena beda agama. Ya, karena beda agama, kemudian di situ mayoritas siapa? Yang masyarakatnya mayoritas adalah orang Muslim. Jadi mereka itu tidak terima ya, mungkin tidak terima, akhirnya mereka itu merusak rumah yang dibuat retreat pelajar Kristen tadi itu. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Ya, Ustazah minta kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing yang sudah kita bagi di awal pertemuan yang lalu ya. Silahkan berkelompok, kemudian nanti saya kasih LKPD ya, lembar kerja peserta didik, nanti dikerjakan secara kelompok dan pastikan semua kelompok melakukan apa? Kerjasama ya. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Paham? Bisa difahami? Silakan membuat kelompoknya masing-masing. Ya, ini Ustazah akan bagikan LKPD satu kelompok satu. Ya, ini untuk kelompoknya Mbak Caca. Ini kelompoknya Mbak Renata. Ini kelompoknya Mbak Indira. Silakan. Dan ini untuk kelompoknya Mbak Syaira. Silakan. Di situ di dalam LKPD ya ada identitas, kemudian ada nama kelompok, nama-nama kelompok. Silahkan dikerjakan, diisi dulu identitasnya ya. Di situ juga ada petunjuk penggunaan LKPD. Silahkan dibuka. Ada di situ petunjuk mengerjakan LKPD. Yang pertama apa? Yang pertama? Bacalah basmalah. Ya, bacalah basmalah. Niatkan ibadah karena Allah. Terus yang kedua apa? Tuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok pada dan yang telah disediakan. Terus yang ketiga? Fungsikan dan bahas bersama
bersama dengan anggota kelompok pada tempat yang disediakan dan ada hal-hal yang kurang jelas silakan bertanya pada gurumu, tetapi berusahalah semaksimal mungkin terlebih dahulu. Terus yang keempat apa? Petunjuk yang keempat apa? Petunjuk yang keempat. Kegiatan yang ada pada LKPD dan menyelesaikan permasalahan yang dilakukan dalam LKPD. Terus yang terakhir petunjuknya. Sekarang setiap kelompok ada yang berpangkat. Ya, jadi nanti setelah mengerjakan LKPD, nanti tiap kelompok maju 1 per 1. Ya, semua anggota kelompok maju 1 per 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sudah? Ada yang ditanyakan? Bisa difahami? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, silakan mengerjakan. Ini beritanya, ini kasusnya ya. Dibaca dulu sama dengan kasusnya yang tadi. Terus ini soalnya silakan dikerjakan. Apa ini soalnya? Apa dampak negatif yang mungkin timbul dari insiden seperti ini terhadap persatuan dan kerukunan di masyarakat. Jadi apa dampak negatifnya karena ada ini tadi kasus pengerusakan rumah tadi. Itu ya. Ditulis di sini dengan rapi. Sudah ada yang ditanyakan? Tidak, silakan. Ya, itu tadi ada yang ditanyakan. Nomor 2, mana sila-sila yang tidak diterapkan dari kasus ini tadi? Itu silakan dikerjakan. Cari di buku paketnya ada ya. Buku paket. Cari. Sudah? Ada yang ditanyakan? Ini. Sudah. Ya, jadi apa inti masalah? Ya, inti masalah yang terjadi di kasus ini tadi apa? Retreat pelajar yang dibubarkan tadi? Ini sudah. Ya. Cari di buku di buku teks juga bisa. Kan ini identifikasi masalah saja toh. Ya. Jadi diidentifikasi siapa ini. Kan ada soalnya ini dijawab itu soalnya sesuai seperti itu. Kelompok 4. Ya. Ini identifikasi masalah kasus tadi ya. Ya. Lihat ya. Ditulis seperti ini yang rapi ya. Sudah ada yang ditanyakan? Enggak ada yang ditanyakan? Enggak ada. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan saya minta kelompok 1 untuk maju presentasi terlebih dahulu. Silakan. Ya. Silakan diperkenalkan dulu nama-nama anggota kelompoknya. Kelompokannya ada Syaira Aulia Maharim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Anggota kelompok kami ada Syaira Aulia Maharim, Febi Maulidiatur Rahma, Batulia Anjani, Vinka Winda Oktavia, dan Arini Nurhat. Apa inti masalah yang terjadi berdasarkan berita di atas? Inti masalahnya adalah perusakan rumah singgah yang digunakan untuk kegiatan ibadah dan retreat di Desa Tangkil, Kabupaten Sukabumi. Perusakan ini dilakukan oleh sekelompok orang.
Sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam insiden ini. Pihak-pihak yang terlibat adalah para tersangka perusakan yang berjumlah 8 orang, Maria, Veronica, Nina, pemilik rumah sekaligus korban. Anak-anak dan pendampingnya yang mengikuti kegiatan ibadah, masyarakat dari desa Tangkil dan desa Cidahu yang mendatangi dan merusak rumah. Kepala Desa Tangkil yang menerima aduan dari masyarakat, polisi atau Polres Sukabumi dan Polda Jabar yang menangani kasus ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat atau DPRD Jabar, Ana Surana yang menyayangkan kejadian tersebut. Sudah? Sudah? Ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 1 ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Rumah singgah itu penampungan sementara, pusat pelayanan sosial, perlindungan, dan benteng. Ya, itu adalah rumah singgah. Jadi, rumah singgah itu untuk menampung sementara, ya. Kemudian menampung sementara maksudnya apa? Dia semisal tidak punya rumah atau jauh dari rumahnya atau rumahnya dalam keadaan apa ya? Jelek lah atau roboh atau apa, akhirnya dia dimasukkan di dalam rumah singgah. Biasanya kalau istilah rumah singgah itu biasanya apa? Bagi anak-anak yang ada di jalanan itu loh, Rek. Ya, anak-anak yang ada di jalanan, kemudian apa itu? Anak-anak terlantar itu kan biasanya dibawa ke rumah singgah. Itu kalau pengertian rumah singgah secara umum seperti itu. Sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah? Silakan ditutup untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Setelah kalian menjawab lembar kerja peserta didik tadi, ya, apa kira-kira solusi yang tepat terhadap kasus seperti ini? Ini kan kasus tentang apa? Intoleransi beragama. Intoleransi beragama. Apa? Kira-kira masalah solusi apa yang tepat untuk kasus seperti ini supaya tidak terjadi terulang kembali? Bagaimana solusinya? Apa? Ada yang bisa jawab? Ada. Apa? Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu sila pertama, apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa ketuhanan yang Maha Esa? Bahwa salah satunya adalah tidak ada paksaan untuk beribadah untuk beragama. Kemudian apa lagi? Saling toleransi, saling menghargai. Kemudian apa lagi? Sila ketiga, contoh dari sila ketiga, persatuan Indonesia, bahwa kita itu adalah bangsa Indonesia, ya, beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, tapi kita tetap satu Indonesia, persatuan Indonesia. Meskipun apa? Berbeda-beda agama, tapi ingat kita adalah Indonesia. Terus ada lagi? Apa? Solusi yang tepat lagi apa? Apa? Ada lagi? Semisal ada masalah di dalam masyarakat, alangkah baiknya kita musyawarah terlebih dahulu. Ya, kalau di dalam masyarakat, dalam hidup di dalam masyarakat, semisal ada masalah, alangkah baiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu supaya apa? Tidak terjadi kesalahpahaman. Nanti kalau ada kesalahpahaman, yaitu nanti timbulnya apa? Akhirnya saling merusak, kemudian mengkeroyok atau apa.
Karena apa? Tidak dibicarakan baik-baik, tidak dimusyawarahkan. Gitu ya. Paham dari sini? Paham? Paham? Ya. Untuk mengetes materi hari ini, ya, saya akan membagikan evaluasi kalian kerjakan secara mandiri. Artinya dikerjakan individual, ya. Paham? Ini. Sudah dapat semua? Soal evaluasinya sudah dapat semua? Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, nanti dikumpulkan di ustazah. Oke? Ya. Sudah selesai semuanya? Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ustazah minta satu kalimat saja, ya, rangkuman satu kalimat saja untuk pembelajaran hari ini, untuk materi hari ini. Silakan dibuat kalimat satu kalimat saja untuk rangkuman materi hari ini. Saya Ustazah. Oke, silakan. Apa? Pancasila adalah dasar negara, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah wujud persatuan dalam keberagaman. Pancasila adalah Dasar negara, dan sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah wujud persatuan dalam keberagaman. ya, Pancasila adalah dasar negara, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah wujud dari persatuan. Kita harus ingat bahwasanya kita Indonesia, kita harus bersatu. Karena semboyan kita apa? Semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada lagi rangkuman dari hari ini? Ya, silakan Mbak Renata. Saling melengkapi menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ya, antara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah saling melengkapi. Tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa dipisahkan, dipisah-pisah itu tidak bisa. Saling melengkapi. Kemudian apa? Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya saling menghargai, saling toleransi. Ya, itu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya anak-anak semuanya. Terima kasih. Bagaimana refleksi hari ini? Bagaimana tentang pembelajaran hari ini? Menantang? Bahagia? Alhamdulillah, terima kasih. Beri aplaus untuk diri kita masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya, itu adalah materinya tentang hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya minta kalian pelajari di rumah. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama membaca doa istighfar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Sudah, saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.